Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ludi Saputro. Kebetulan di SMP Muhammadiyah 2 Surabaya, saya mengajar mata pelajaran seni budaya dari kelas 7, kelas 8, kelas 9. Inti dari pelajaran ini adalah bagaimana kita bisa membuat sebuah kemasan atau seni pertunjukan. Karena dalam buku ini ada yang namanya bab 1 mendeskripsikan tentang seni rupa. Kemudian ada juga bab yang menjelaskan tentang seni musik. Ada juga bab yang menjelaskan tentang seni tari. Dan yang lebih kompleks, ada bab yang menjelaskan tentang seni teater. Baiklah, coba kita kupas sedikit kulitnya saja, dasarnya saja. Ketika kita ngomongin seni rupa, ya, proses. Setelah proses, hasilnya diapakan? Dinikmati. Dengan cara apa? Kebanyakan hasil karya seni rupa itu hasilnya dipamerkan. Nah, ketika kita berbicara tentang pameran, berarti itu ada peristiwa, ada objek, ada saksi peristiwa. Nah, inilah pertunjukan. Oke, jadi hasil dari karya seni rupa itu dipamerkan, bukan hanya dinikmati. Nah, ketika kita berbicara tentang pameran, berarti kita bicara tentang pertunjukan. Begitu juga dengan seni musik. Proses latihan, menciptakan sebuah lirik, menciptakan sebuah komposer, latihan dengan sendiri bisa, dengan beramai-ramai juga bisa. Kemudian setelah hasil latihan mereka pentas sama dengan pertunjukan lagi, lalu seni tari. Proses latihan, menciptakan gerakan. Nah, ini saya paling suka dengan penari itu ini. Ketika dia menggerakkan sesuatu itu udah indah sekali. Itulah penari. Jangankan bergerak, meludah aja itu kelihatan indah sekali. Itulah penari. Ya, untuk menjadi seorang penari itu memang tidak mudah, semua juga harus latihan. Nah, setelah latihan, setelah berproses, hasilnya bagaimana? Hasilnya tetap dipentaskan, sama dengan pertunjukan. Kemudian seni teater. Ketika kita berbicara tentang seni teater adalah seni kompleks yang memiliki beberapa unsur, yaitu ada unsur seni rupa, ada unsur seni musik, ada unsur seni tarinya. Seni teater, seperti yang saya bilang barusan, adalah seni kompleks. Berarti dia untuk menjadi seorang yang ahli di bidang pertunjukan atau teater. Oke, sebelum kita berbicara jauh, saya akan jelaskan dulu teater. Teater itu berasal dari kata Yunani yang artinya teatron, ya, gedung pertunjukan. Jadi segala sesuatu yang dipentaskan di atas panggung, di mana di situ ada peristiwa, ada pelaku peristiwa, ada batas peristiwa, dan ada juga saksi peristiwa di dalam satu tempat, itu disebut teater. Jadi di dalam semua yang sudah saya jelaskan ada yang lebih mendasar. Apa itu? Untuk menciptakan sebuah karya seni ada yang lebih mendasar. Sebelum menjadi budaya, seni adalah hasil karya. Kesenian adalah kegiatan yang menghasilkan karya yang mengandung unsur keindahan. Budaya adalah kelompok. Jadi kalau kita gabungkan antara seni budaya, berarti hasil karya seni yang berkelompok yang bisa menjadi suatu ciri khas wilayah tertentu. Nah, sebelum kita melebar, apa dasar supaya kita bisa memiliki
seni budaya atau karya seni yang bisa menjadikan ciri khas kelompok wilayah tertentu. Tahu? Ide kreatif. Ide kreatif itu yang paling dasar. Di dalam menciptakan ide kreatif, bagi saya gak usah susah-susah. Apa yang ada depan mata, tulis. Apa yang ada dalam pikiran, tuangkan dalam bentuk karya. Apa yang Anda rasakan, keluarkan. Bentuk, buat, acting. Acting dalam pengertian bertindak. Tindak. Acting mendapat kata kerja ing sehingga menjadi bertindak atau melakukan. Jadi ketika Anda punya ide kreatif, jangan lagi hanya di pikiran, jangan lagi hanya dipandang di mata, jangan lagi hanya dirasakan, tapi acting, lakukan, tindakan, melakukan. Oke? Itu saja pengantar dari saya di pagi hari yang ceria ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa menghasilkan sebuah karya untuk ciri khas diri kita atau kelompok kita, atau yang lebih besar adalah bangsa kita. Karena seni budaya adalah jantung dari NKRI, Negara Kemerdekaan Republik Indonesia. Itulah jantungnya NKRI, seni dan budaya. Oke, baiklah. Mudah-mudahan tentu kalian sudah paham pengantar materi yang sudah Bapak jelaskan barusan. Saya yakin karena kalian sudah kelas 9. Oke, bukan lagi kelas 7, kelas 8. Oke, untuk melengkapi proses pembelajaran kalian, Bapak akan berikan agenda selama 1 tahun. Seperti yang Bapak pernah kasih di kelas 7, kelas 8. Ya. Materi kelas 9 seni budaya semester ganjil. Poin pertama adalah menyelesaikan bab 1 sampai 8, yaitu seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. Poin kedua, tugas praktek membuat gambar sketsa sesuai tema manusia dengan alam, benda, manusia dengan binatang, manusia dengan lingkungan sekitar, manusia dengan aktivitas, manusia dengan alam hayal, dan lain-lain. Poin ketiga, sudah masuk ke ujian tengah semester ganjil. Seperti biasa nak, kalian mengerjakan 40 soal pilihan ganda ditambah 5 soal urean. Kemudian poin keempat, kalian kalau misalnya masa pandemik ini sudah berakhir, kalian akan membuat tari kreasi berkelompok dengan tema hip hop break dance. Satu kelompok isinya 5 anak dan akan tampil di ruang publik seperti kakak-kakak kalian sebelumnya. Biasanya sih di BGJ. Mudah-mudahan masa pandemik ini segera berakhir ya nak, biar kita bisa berkreasi, berkarya bersama, tampil. Kalian gak bosen belajar terus di rumah? Pasti bosen kan? Oke? Tapi bagaimana kalau misalnya masa pandemik ini belum selesai pak? Iya, terpaksa Bapak akan memutar otak. Bapak akan tawarin ke kalian untuk merekam ya sendiri-sendiri. Kalian menari hip hop breakdance dengan durasi ya 1 sampai 3 menit. Oke? Itu pengantar materi kelas 9 semester ganjil. Sekarang masuk ke materi kelas 9 semester genap.
kalian harus menyelesaikan bab 9 sampai bab 16, yaitu kembali lagi seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. Poin kedua, tugas membuat poster dan naskah film pendek dengan tema seni budaya, Spemda. Ini tidak bisa dilakukan sendiri, nak. Ini harus dilakukan per kelompok. Makanya kita harus benar-benar berdoa. Mudah-mudahan ya Tuhan, masa pandemi ini segera berakhir supaya kita bisa bertatap muka, bertemu teman-teman, dan bisa berkarya bersama teman-teman. Poin ketiga, ujian praktek membuat film pendek dengan durasi 5-10 menit dengan judul bebas. Per kelompoknya 1-5 anak. Nah, asal kalian tahu, nak, kalian pasti sudah tahu bahwa tahun kemarin itu adalah pertama kali SMP Muhammadiyah 2 Surabaya membuat gebrakan, membuat 25 film pendek karya anak-anak, sutradara anak-anak, penulis naskah anak-anak, editor anak-anak, dan tayang di bioskop CGV BG Junction. Itu pertama kali di Indonesia. Sebelumnya belum ada itu. Anak SMP bikin film pendek karya mereka sendiri dan tayang, presentasi di BGJ, tayang di CGV. Belum ada itu. Mudah-mudahan mari kita berdoa bersama supaya kalian juga bisa menikmati hasil karya kalian di bioskop CGV BG Junction. Ya, nak? Oke, poin keempat, ujian akhir semester genap. Ya, tentu materinya dari kelas 7, 8, dan 9 ujian akhir semesternya. Oke, nak? Jaga semangat kalian ya, nak. Jangan sampai kendor. Mari kita saling memberikan spirit satu sama lain, saling mendoakan supaya masa pandemi ini segera berakhir, agar kita bisa bertatap muka langsung. Bapak juga kangen sama kalian. Bapak Ludi ingin bertemu kalian dan mengajar secara live di kelas. Oke? Sampai di sini dulu pengantar materi Bapak dan agenda yang sudah Bapak berikan selama 1 tahun. Sekali lagi, tetap semangat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.